Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pertemuan kemarin agar senantiasa wanita muslimah, seorang istri, seorang ibu senantiasa berbahagia walaupun keadaan suami mungkin belum sesuai harapan, keadaan anak yang juga belum sesuai harapan, namun tetap bahagia karena pondasi bahagia bukan perilaku orang lain, namun ada di dalam diri karena masing-masing punya hati, dan ini sangat erat berkaitan dengan apa yang Antuna pelajari di sini bersama ustadz-ustadz yang lain, terutama dalam hal ini adalah akidah. Jika kajian ini yang senantiasa menekankan tauhid, menekankan akidah, sebenarnya sangat berhubungan sekali dengan rumah tangga, kebahagiaan seorang istri dalam keadaan suami yang sedang tidak baik-baik saja pun insya Allah tetap bisa meraih kebahagiaan. Saya akan ulas sedikit yang kemarin ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa khairu dinillah yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal penekanannya, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Apa yang ada di langit dan bumi berarti seluruhnya nih. Kita termasuk, ya, apa yang ada di bumi termasuk pohon-pohon semuanya, makhluk-makhluk yang lain, baik dengan suka maupun terpaksa. Ini penekanannya lagi gitu ya. Tau'au wa karha, mau dengan taat, suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jadi semua manusia, semua wanita muslimah, istri, ibu bisa jadi tak sanggup menundukkan hati, tidak sanggup menundukkan pikiran, ucapan, anggota tubuhnya untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah. Ini kekuatannya di mana semakin akidahnya kuat, mampu. Semakin Masya Allah lengkap di sini ya belajar akidah, dan ini saya tidak ingin melepaskan bahwa kajian parenting bukan berarti lepas dari akidah. Ini sangat erat ya. Banyak wanita yang berstatus sebagai istri, tidak sedikit wanita yang berstatus sebagai istri tidak sanggup menundukkan hati, pikiran, ucapan dan tubuhnya untuk taat kepada suaminya. Ya. Beberapa kajian-kajian yang ada saya temuin, ummahat ini muslimah mudah tuh diberi kemudahan untuk bisa sholat malam, diberi kemudahan untuk puasa sunnah. Ini lebih mudah katanya, namun agak lebih sulit jika mentaati suami. Padahal jalan masuk surganya wanita mana saja yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan mentaati suami, silakan masuk surga dari pintu mana saja. Ini dijadikan betul-betul sebuah hal yang sangat dalam untuk diri para antuna semua ini ya.
Sehingga ini tak jalan surga, tak taat lah. Cuman ketaatan ini tidak serta merta niatnya atau tidak dapat ilmu ini harus benar-benar mengkaitkan dengan ayat tadi Ali Imran, tunduk patuh semuanya. Nah, penyebab kenapa wanita itu hati, pikiran, ucapan tubuhnya kadang belum, ya, kenapa seperti itu? Karena belum taslim, belum menyerahkan, ya. Islam itu kan sebenarnya kan istislam, ya, tunduk, patuh, menyerahkan diri. Nah, karena belum taslim, jadi secara umum kadang wanita menolak nih. Hanya muslimah yang menerima dan menyerahkan diri secara utuh untuk diatur. Wanita secara umum menolak syariah, hanya muslimah, hanya mukminah gitu. Kalau semua wanita-wanita secara umum, apalagi yang enggak non muslim dan sebagainya, sulit itu tunduk seperti ini, ya. Hanya muslimah mukminah ini. Kenapa hanya muslimah? Karena muslimah telah paham bahwa ada keteraturan semesta yang harus pasrah tunduk, ada kepastian kebahagiaan saat dirinya selaras dengan perintah firman Allah tadi. Karena tadi itu firman itu lebih, apa yang ada di langit dan bumi berserah diri kepadanya, tunduk. Nah, muslimah sadar nih bahwa seluruh semesta menyerahkan diri kepada Allah dan kepada seluruh ketentuan yang wajib berlaku pada makhluknya. Muslimah malu dong saat menjadi satu-satunya makhluk yang berbeda dari makhluk lain yang harusnya tunduk, patuh kepada Allah, kok ini enggak. Sebenarnya ketika tidak mentaati suami, ini kaitannya dengan apa? Berarti akidahnya. Sehingga ketika tidak mentaati suami, padahal perintah untuk mentaati suami bukan karena suami, tapi perintah dari Allah, berarti masih belum tunduk pada Allah dong. Ya. Jadi muslimah tahu bahwa seluruh makhluk menyerahkan total kepada Allah, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ini menekankan yang kemarin sedikit, ya. Kemudian dari sisi itu kepasrahan, ya, terus kepatuhan. Walahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, milik Allah yang ada di langit dan bumi, termasuk kita ini semuanya. Semuanya hanya kepadanya tunduk. Ya. Jadi seorang istri solihah memiliki salah satu sifat tunduk. Qanitun di sini kalau surat Al-Arum ini, kalau itu hafizat, ya, lil ghaib, ya. Qanitatun hafizatun lil ghaib. Jadi sama nih. Qanitun, qanitat itu kan sama nih. Jadi seorang istri yang memiliki sifat qanitat pasti ia memiliki kepatuhan yang utuh kepada Allah. Dan konsekuensi patuh kepada Allah, karena Allah merintahkan untuk patuh kepada suami, dia akan patuh kepada suami sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan keselarasan alam semesta yang tadi itu semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah saya ceritakan seorang wanita, seorang istri yang mungkin suaminya kayaknya error tuh, ya mabuk macam-macam. Namun karena menyadari bahwa status saya sebagai istrinya, maka saya akan melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri. Barusan kan ada yang apa istilahnya, ya, mengomentari status saya gitu kan, di sisi flyer juga dan sebagainya itu, gimana mau bahagia kalau suaminya begini gitu, ya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ikut gitu, ya, kalau kajian seperti ini, atau alhamdulillah sini kan ada YouTube-nya yang bisa diulang gitu, ya. Karena ini kaitannya bahagia ini kendalinya kita, ya, Allah SWT yang mengendalikan hati kita dan kita, ya, kemudian kita, ya, bukan dikendalikan oleh perilaku pasangan. Aku jadi bahagia kalau pasangan saya begini, saya nggak bahagia kalau pasangan saya begini. Akhirnya nggak bahagia, berarti kita diremot oleh orang lain.
Sekarang semesta bersimpuh sebagai hamba di hadapan Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidak ada seorang pun di langit dan bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di, ini gurunya Syekh Utsaimin, apa itu menghamba itu seperti apa? Yaitu yang hina tunduk, tidak membangkang, tidak menolak. Seluruh malaikat, manusia, jin semuanya, yaitu semua yang dimiliki dan dikuasai oleh Allah seluruhnya dalam ketundukan. Mereka tidak memiliki kekuasaan dan tidak pula memiliki hak untuk mengatur. Tunduk tok. Kita ini dan tunduk tok. Disebut hamba ya berarti tunduk patuh. Ayat-ayat tadi menunjukkan ke sana. Ini semua ya yang ada di langit dan di bumi termasuk kita tunduk kepada Allah. Ya. Kalau dari At-Tabari, tunduk patuh menetapkan diri melakukan ibadah hanya kepada Allah. Ya, demikianlah hakikat siapapun selain Allah, yaitu seorang hamba, dia adalah hamba bagi Allah, hanya boleh tunduk, merendahkan diri, merasa butuh, merasa tak berdaya upaya, sehingga mau tidak mau wajib mensucikan Allah, memujinya, pasrah, patuh tanpa tapi, menjadi hamba dalam seluruh kehidupannya. Tidak ada aktivitas yang paling layak bagi selain Allah kecuali menjadi ya bagi kita ini termasuk ya selain menjadi hamba di hadapannya. Maka ya termasuk apa ya surat Ad-Dhariyat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menghamba, untuk beribadahnya kepada Allah. Nah, sampai di sini seorang istri termasuk manusia kan? Ya. Wa ma khalaqtul jinna sehingga ada tidak mudah ya menyakiti istri. Karena kalau tahu apa. Nah, ini saya mau bicara sama suami sini, nggak ada suami di sini. Kalau jauh ilmu, 1 dinar yang kau berikan untuk fakir miskin, 1 dinar untuk jihad fisabilillah, 1 dinar untuk keluargamu yang paling besar, pahalanya untuk keluarga. Nah, kenapa harus seperti itu? Bahkan istri saya sama saya itu, istri saya juga kredit ya karena paham, karena bahasanya Ustaz Sadik itu terima kasih, kalau saya sudah terima tak kasih ke istri, bahasanya gitu. Ya sudah gitu. Dan nggak pernah akan saya bahas, dan tidak pernah akan saya minta, nggak akan pernah saya tanya apa sudah gitu. Karena saya merasa bahwa malah saya menjadi seorang laki-laki sejati kalau saya bisa memberikan kebutuhan keluarga. Nah, kalau sebagai istri gimana? Dikomunikasikan ini saya beli ini, soal nggak ada yang tersier, sekunder, ini yang primer ini, tapi masih ada yang kurang. Tapi kadang-kadang malah bisa kreatif, masih bisa kreatif dan sebagainya. Mudah-mudahan ya Allah memberikan bahan kesabaran pas antri yang bertanya seperti ini ya. Allah berikan lapangan rezeki yang lain ke sisi anaknya, soleh-solehan kreatif yang akhirnya baik secara ekonomi, insyaallah berikan kesehatan dan sebagainya. Itu juga rezeki yang pokoknya ketika suami kasih pertamanya caranya kayak gini, jazakallahu khairan ya mas, insyaallah ini sudah berikan makan, selalu bisa kelola, kan terus gitu. Jadi jazakallahu khairan ya mas, karena mungkin ada orang-orang yang mungkin dikasih suami udah karena nggak ada suami, masih sendiri dan suami dia spontan banget macam-macam, saya masih dikasih walaupun mungkin dalam hitungan yang kurang. Tapi coba dari kurang ini apa ada yang masih bisa saya kira-kira nggak saya lakukan ya, ini nggak terlalu penting banget deh, diintrospeksi, dilatih
barangkali ternyata masih mungkin bisa jadi, sehingga nanti Allah berikan hal-hal lain di luar dugaan, insyaallah. Dan yang kedua, ketika tahu suami selingkuh, apa yang disiapkan istri menyikapi suami yang tetap dalam ketaatan. Memang artinya mungkin menjadi tidak baik saja, atau ya wajar. Dan ini adalah rumah kami ini nyaris sampahnya ini tentang suami selingkuh, nyaris selain anak-anak dan sebagainya yang lain, narkoba, geng motor dan sebagainya itu nyaris ini suami selingkuh. Apa yang disiapkan istri menyikapi suami tetap keberatan? Saya pernah menyampaikan sekali, dua kasus yang saya temui. Yang satu konsultasi lewat WA karena jauh Jawa, yang satu datang ke rumah. Sampaikan begini, ini saya dapat dari guru saya. Karena posisi sakit hati itu, kalau spiritual meternya, kalau motor itu ada speedometer, ini spiritual meter hati kita itu, kalau sakit hati itu negatif. Suami selingkuh itu masa itu negatif. Maka negatif untuk membuat negatif, membuat positif harus. Maka istri harus positif. Yang pertama, alhamdulillah anti yang tidak selingkuh, anti yang tidak dalam keadaan maksiat kepada Allah SWT. Kemudian sampaikan, Mas, saya tahu ini dengan selingkuh, saya gitu ya, misalnya awalnya itu urusan Anda sama Allah SWT. Semoga Allah berikan hidayah. Tapi urusan saya kepada Anda, saya akan tetap kembalinya, tetap setia pada Anda. Nah, aku bisa tadi, mau pertanyaan itu, aku bisa tahu kalau kayak gini rasanya ini. Nah, ini memang sesuatu yang agak sedikit berat, tapi pahalanya besar banget. Dan ini guru saya melakukan itu sama muridnya dan berhasil, akhirnya benar-benar meninggalkan selingkuhannya. Dan kemarin saya didatangi sama yang pertama berikutnya, Mas, beneran akhirnya suami saya itu kembali ke pangkuan saya. Yang dulu JWA, yang WA juga begitu. Berikutnya, apa yang harus dilakukan? Selingkuhan itu kadang-kadang itu centil, kadang-kadang manja, suaranya maka saya sampaikan ke beliau, jenengan sekarang seakan-akan mindsetnya pelapor, sing rebut suami orang, tapi suami sendiri rebut dia, rebut suaminya dari dia. Bagaimana dengan centil, yang manja, yang wangi, yang begitu. Nah, ada lagi itu, satu kan butuh biaya, apa ada lagi itu saya. Lah bujuku ke orang seperti ya butuh seger, dia nggak pakai skincare. Yang penting butuh sering seger, gitu kan? Ya, itu insya Allah juga cukup menarik ya, cukup menarik. Dan memang ada yang di tempat kami yang suaminya selingkuh itu, si perempuannya datang sebagai korban dan mengajak temannya udah bilang, aku udah bilang kok kamu itu maca, kok kamu itu berhias, aku orang biasa, dia mau berhias untuk suami. Memang enggak, dia suaminya kan ada kesana, kalau itu salah, tapi beli nah, dia tidak harus yang murah, yang tidak harus itu, yang mau kasih, ya segera murah sebelumnya. Ada beberapa hal yang pernah terjadi. Satu video itu sebutkan ketika ada yang selingkuh, Ustaz, boleh nggak saya bawa selingkuhan saya ketika didamai kamu? Ustaznya, kamu berani betul. Ternyata Ustaznya kaget, ternyata selingkuhannya tidak lebih cantik daripada istrinya. Kan lebih cantik istrimu gitu. Ya tapi istri ini selingkuhan saya ini kalau apa-apa nanya saya. Kalau istri saya nggak merasa lebih pintar dan saya merasa nggak jadi pengalaman. Terus kemudian setelah nanya, ucapan terima kasih, kemudian setelah dilakukan misalnya, Masya Allah makasih ya Mas, kemarin caranya tak terlakukan begini-begini, jadinya sekarang tidak adanya. Ini pun saya jadi merasa diapresiasi. Nah ini pun lakukan begitu sama suami, jangan merasa kayak pintar dan sebagainya. Gimana ya Mas? Jadi suami merasa dihargai dan sebagainya. Ini cara-cara untuk
Tahu itu taat. Karena perintah taat bukan karena suami dan kalian, tapi perintah taat karena taat sebagai statusnya sebagai seorang istri, maka dia taat kepada suami. Karena ini mereka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akhirnya, kalau ini selingkuh dan akhirnya bisa tobat, alhamdulillah, tetap digitukan. Kalau memungkinkan di bawah tetap saya bisa nasihatin. Biasanya saya cerita begini, itu saya bikin laporan ke saya. Ini masih yang model selingkuh itu masih laporan ke saya tiap hari. Sholatnya saya jalankan 40 rakaat selama 40 hari. Ini tadi ini saya baru bisa sholatnya 31 rakaat, tilawah nggak bisa. Yang laporan hari ini ya, tanggal kemarin tadi. Kadang sholatnya sekian itu saya salah gitu. Kalau bisa 40 hari tanpa ketinggalan jamaah dan sebagainya itu misalnya ada pertobatan. Itu kalau nggak diterapi begitu, nggak dinasihati dan sebagainya, itu ya kadang selingkuh itu kayak candu gitu ya. Jadi kadang nggak bisa sembuh kalau nggak ada terapi, ketika nggak ada hal-hal ngaji rutin, anak-anak ngaji banyak kan sebenarnya. Dan besok anak atau dosen terus masuk, pokoknya ngaji lah, sholatnya berbaiki dan sebagainya. Ada lagi kemarin saya dapat video kalau orang maksiat gimana caranya subuh, setelah subuh nggak boleh tidur. Itu cara-cara yang digunakan untuk memperbaiki seperti itu ya. Nah istri ini juga jalan untuk apa? Pokoknya saya supaya lebih nantinya saya tetap waras, tetap sehat, kalau suami saya itu jalan tuh baca Quran juga. Tadinya istrinya nggak jalan, pas kemarin datang lagi yang berikutnya, ini juga tak jalan ya. Ada laporan juga. Yang tiga, suami belum mau belajar agama dan masih sibuk dunia, masih sering lalai sholat. Bagaimana para istri memberi nasihat yang tidak berkesan menggurui? Kadang tidak sholat ya, tapi kalau sama sekali tidak sholat itu ada fatwa ulama yang pernah saya baca, lebih baik cerai. Ya, lebih baik cerai. Sebaiknya cerai. Karena tidak sholat itu gimana ya, Allah saja diremehkan, apalagi wanita, apalagi istrinya. Cuma kalau memang masih memungkinkan, Mas, aku itu saya cinta sama jenengan, kita ini sama-sama masuk surga kan? Iya. Ayo Mas, aku diimami ya, aku bahagia banget kalau aku jadi makmumnya. Walaupun mungkin awalnya di rumah, walaupun ya, jadi jangan langsung minta langsung ke masjid. Kalau ini wajib ya, kalau lama tak wajib berjamaah di masjid. Tapi ini tahapan. Jadi itu ngajak, bukan Mas sholat kalau nggak masuk neraka gitu kan terus gimana? Ayo aku diimami Mas. Yakin bilang bisa. Ya biar dapat apa-apa ya enggak. Aku jadi puluh enggak apa-apa Mas. Barang yang Mas. Iya terus ya didoakan sih, didoakan. Nah kalau kadang-kadang lewat bagaimana? Lewat anak, karena terus tadi pernah ada kakak saya yang itu pernah juga sholat, tapi yang itu anaknya. Sampai hari kemarin tahun kemarin itu sampai kakak saya itu yang malah yang seperti awam begitu malah haji duluan tuh saya sebelum saya. Soalnya itu sampai begitu yang nasibnya anaknya gitu. Jadi dengan lewat anak, hanya sholat itu tuh kadang nyentuh gitu, lewat anak. Nah kadang juga itu sholat malam di samping suami sedang tidur. Ya Allah berikanlah hidayah pada suami saya, berikanlah kesehatan. Mudah-mudahan kalau kadang-kadang dengar itu biasanya pernah sendiri itu. Seperti itu juga ya. Mola. Bagaimana memotivasi diri agar tetap dalam taatan walau suami berperilaku yang kurang baik terhadap istri. Nah ini tadi materi-materi yang sejak kemarin hari ini seperti itu. Karena saya mau taat kepada suami bukan karena suaminya, tapi karena perintah Allah SWT. Kalau suami istri ke suami kan lebih tinggi ketaatannya daripada anak ke orang tua. Perempuan kalau sudah punya suami taat kepada suaminya lebih tinggi daripada orang tua. Itu pun dalam beberapa tenaga kasus-kasus Ibnu Walidin yang dulu pernah Ustaz sampai ceritakan sampai nangis itu kan karena ada seorang ibu yang gila, tidak tahu bahwa itu anaknya, tapi anaknya selalu mengantar periksa ke dokter dan dirujuk dan macam-macam. Tapi dokter yang tanya, sejak kapan gila?
baik pada orang tua bukan karena orang tuanya baik, tapi karena orang tua. Taat sama suami bukan karena suami baik, tapi karena sebagai seorang istri. Asal ketaatan dalam hal yang tidak melanggar perintah Allah SWT. Jadi ini sebenarnya akhirnya sedang mentaati Allah. Akhirnya sedang mentaati Allah, dan bonusnya kalau suami juga semakin sayang berubah kalau dilakukan dengan ikhlas. Allah. Bagaimana cara menghadapi rumah tangga yang sering cekcok dan kurang keterbukaan suami dalam hal nafkah sehingga menimbulkan kekecewaan istri sampai terucap kata pisah dan suami mengiyakan dan suami istri memproses perceraian? Apakah itu termasuk salah dan apa hukumnya? Rumah tangga yang sering cekcok ya satu banyak halnya. Kalau dari sisi kesimpulan saya mendampingi rumah tangga selama bertahun-tahun ini, satu karena dosa, salah satu atau dua. Bahkan Nabi Adam sama istrinya itu dipisahkan karena melanggar perintah Allah tidak mendekati pohon surga. Ada dipisahkan. Sesungguhnya dan Rasul mengatakan dua orang yang dulu saling mencintai, saling menyayangi, dipisahkan oleh Allah salah satunya karena berdosa atau dua. Itu pertama. Maka introspeksi dosa-dosa apa yang dilakukan kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada orang lain dan sebagainya, riba, mas-mas semuanya di muhasabah. Yang kedua, ada namanya luka suami. Cekcok ini biasanya istri menuntut suaminya begini, suami menuntut istrinya begini. Kenapa saling menuntut bukan saling memberi? Karena dulunya itu kurang kasih sayang. Contoh ampunan semuanya bayangkan ada gelas itu diisi oleh air, airnya cuma 1/4. Artinya 3/4 itu kasih sayangnya kurang. Kalau dulu orang tuanya itu full ngasih, full bahkan lebih sampai luber, maka akhirnya lubernya itu bisa untuk umat, bisa untuk pasangan, sehingga pastinya sering memberi perhatian, lebih banyak memaafkan, menyayangi, karena luber. Nah kalau kurang, artinya karena dulu kurang dapat kasih sayang, ini dapat kasih sayang juga. Kok kamu kurang, tahu nggak pernah muji aku sih? Kok kamu nggak pernah menghargai aku sih? Ternyata begitu terus, akhirnya cekcok. Maka obatilah pengasuhan itu jauhi dosa. Ya, seperti ini, nah, kan? Kemudian keterbukaan suami adalah nafkah. Nafkah ini sebenarnya bukan berarti harus terbuka secara ilmu. Asal suami sudah memberikan, tidak harus tahu gajinya suami pada suami enggak. Ini harus dipahami oleh istri dalam hal ini. Ya, ada suami mau ngasih semuanya oke. Kalau misalnya harus dikasih sebagian, yang lain terbuka suami, ya itu tetap baik. Toh asalnya semuanya juga terpenuhi misalnya, akan lebih dan alhamdulillah. Mau suami mau ngasih orang tuanya, mau ngasih adiknya, untuk itu kamu kemana, nanti bebas, nggak apa-apa. Jangan sampai berarti istri harus memegang semuanya, enggak gitu. Ya, ini pernah dulu saya sekalinya jadi mak comblang, orang tuanya minta begitu, akhirnya kita damaikan karena satu Cilacap, satu Jawa Barat. Jadi ketemuan di Purwokerto, saya damaikan, saya dudukan perkaranya, alhamdulillah sampai sekarang saya. Memang saya jadi agak kapok, macam bangi. Padahal ini dan biasanya banyak orang kan ada lagi, cuma agak sedikit gimana gitu. Nah, sampai terus kata bisa siapa yang mengatakan bisa aja. Kalau suami mengatakan saya talak kamu itu nggak sah. Kalau suami mengatakan saya menceraikan kamu, nggak sah. Alam ya. Nah, kalau silakan kamu proses, artinya istri yang suruh gugat. Suruh gugat masalahnya apa? Kalau ada masalah-masalah syar'i, dibolehkan. Kalau nggak ada, sebaiknya dipertahankan, apa diperbaiki dulu dan sebagainya. Mana-mana ini. Nah, saya menyampaikan inform ini. Kalau memang ingin konsultasi, ingin curhat, kaitannya ingin damai, boleh ke saya. Tapi kalau ingin curhat, ingin ujungnya cerai, jangan ke saya. Harmoniknya berharap kalau yang sudah tidak baik-baik saja, jadi baik-baik saja. Tapi kalau saya gimana ya, Pak? Saya ingin cerai saja, nggak usah tanya saya saja cukup.
bisa tanya sama orang lain, bisa kalau selain ya, artinya ketika sudah tak nasihati ini sebenarnya nggak salah kalau suami begini, hanya kadang bapernya, namun kita ngomong orang-orang yang lain, artinya untuk cerai itu diupayakan, insya Allah banyak yang masih bisa ketemu kalau sudah keluarnya. Ya. Nah, kalau dulu itu nanti istri mengembalikan mahar dan sebagainya. Ini lanjut, masih ada 5 pertanyaan. Lanjut. Nggih, enggak apa-apa. Apakah itu wajib taat atau suami yang dolim? Dan apa ini? Manakah yang berdosa besar, kedoliman suaminya kah, atau ketidaktaatan istri pada suaminya? Ya sama-sama dosa. Saya nggak ngerti dosa mananya, tapi sama-sama dosa. Jadi begini, kalau suami berbuat dosa itu dosanya pada Allah SWT. Nah, jangan sampai kita menjadi tidak taat, karena kita juga dosa. Ya, hanya kita tidak dosa. Kedoliman seperti apa nih? Misalnya kan, akan diurai sebenarnya kan umum ya. Kedoliman seperti apa? Jadikanlah suami ini jalan menuju surga, taati sebentar. Kalau kamu tidak kuat, betul ada alasan-alasan syar'i yang boleh. Kalau dalam nanti ada dari pintu turun sampai ada tidak bisa bertahan, akhirnya menjadikan dia masuk neraka, boleh dan itu boleh. Ya, cuma berarti effort. Ya memang ditimbang, kalau saya punya suami ini malah menuju ke neraka. Kalau hulu memang surganya agak berat, yang di hulu. Kenapa surganya berat? Karena kan effort untuk orang sedang punya suami itu mudah. Apa itu? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, tidak selingkuh, mentaati suami. Silakan masuk surga dari mana saja. Kalau tidak punya suami, akhirnya tidak punya taat pada suami, itu lewat surga kan mana? Ibadah sunnah dan sebagainya. Hanya. Jadi ini jadikan tameng dari neraka, jadikan dari masuk surga. Nah, ada betul kelima yang memang kalau saling menasihati, saling apa dan sebagainya, saling mengingatkan dan sebagainya, mudah-mudahan ya dijualkan dan sebagainya. Kalau memang sampai itu ya, Mas, yuk kita kok pergi terus, cekcok apa kita ke orang ketiga, Mas punya teman nggak apa-apa, teman saya atau kenalan saya mana lain netral. Jadi jangan sampai masalah itu dibiarkan. Gini ya, ada orang datang ke tempat saya, dia merasa masih memungkinkan untuk menyelesaikan. Nah, kayak sudah poli, saya tidak bisa menyelesaikan. Datang ke saya tanya, sudah tahu berapa kali? 3 kali, sudah nggak bisa nolong. Berarti kita 3 kali, walaupun nggak saya pengadilan, artinya sudah tidak bisa lucu. Nah, jangan sampai ditunda, merasanya masih bisa menyelesaikan, ternyata tak tanya-tanya, udah tanya 3 kali, ya saya nggak bisa nolong, ini harus bercerai. Jadi gitu. Ya. Jadi dua-duanya salah, tidak taat sama suami, yaitu salah, suami dolim dia salah. Ya. Jangan sampai orang lain berbuat dosa, akhirnya kita ikut-ikutan berbuat dosa. Apakah itu wajib taat pada suami dolim? Kalau iya, iya wajib. Ya. Asal perintahnya, tolong ambilkan air, lakukan. Yang begitu yang tok dia nggak usah pakai jilbab, itu enggak. Apa hukumnya jika mempertahankan rumah tangga hanya karena anak-anaknya? Baik, ya baik. Memang ini juga harus dipertimbangkan. Walaupun kalau memang memungkinkan ini tidak berhenti di sini. Apa sih yang perlu diperbaiki? Perbaikilah. Berbaiki, ngobrol berdua, nggak bisa ketemu. Undang pihak keluarga putri, keluarga putra, kerja ketemu. Undang siapa Ustaz Kiai yang di sekitar yang sama-sama dipercaya jadi pemenang, bukan dibiarkan, diselesaikan. Ya, tapi baik, karena akan agaknya kalau orang benar-benar dosa, akhirnya besar banget, itu lah berat sekali, kasihan. Jika istri pernah selingkuh dan sudah bertobat, namun suami selalu mengungkit dan menyakiti, apa yang baik?
Ya saya coba Mas, saya udah tobat kalau jenengan tetap mau terima ya, gini ya sampaikan ya. Kalau jenengan memang akhirnya tidak mau, akhirnya mau yang begini yang jadi dosa. Kalau jenengan mau mental saya, itu kan kemenangannya di jenengan. Tal kita kan di suami, hak tal di suami istri kan ada puluh sih. Ya. Nah kalau sakit hati ini pokoknya ketika sakit hati, astagfirullahaladzim ya Allah, ampun ya Allah, aku telah berbuat dosa dulu. Aku pernah selingkuh dulu, ampun ya Allah, inilah konsekuensi akibat dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Jadi begitu. Terus setiap kali rasa sakit hati, astagfirullahaladzim, ini dosa-dosa ya Allah, ampun ya Allah, aku itu atas sikap ini ya Allah, aku itu atas kata-kata ini ya Allah, karena ini dosa-dosa aku yang besar. Dan dengan ini mudah-mudahan Pak ampun ya Allah. Tinggal saja dari situnya begitu menimpakan karena inilah efek dari dosa, dan Allah akan menghapus rasa sakit hati itu akan tanpa akan dihapus sehingga nanti dosa di akhiratnya sudah diampuni. Begitu. Nah, bagaimana ketika ada bersamaan Mas, kalau mau mungkin ya aku itu kan kesalahan saya, tapi tolong dengan saya saja, jangan sampai anak-anak tahu dan imbasnya, sehingga anak-anak nanti berbangun kasih. Atau kalau sudah memang tidak suka, sudah memang tidak bisa, jangan punya hak Allah kalau ya udah kalau sudah cepat. Maka ini benar-benar dijaga ini para bunda nanti. Tips bisa bahagia dengan pasangan yang tidak menyenangkan dan anak-anak yang jauh dari harapan. Nah, bahagia ini miliknya orang yang punya hati. Alhamdulillah juga punya hati. Pasangan yang tidak menyenangkan, apakah memang perlakuannya tidak menyenangkan atau budayanya kurang bersyukur? Nah, kita nggak ngerti lagi seperti apa perlaku suaminya kan ini namanya pertanyaan satu arah ini kan kita tidak tahu. Kok memang suaminya nggak menyenangkan, nggak romantis macam-macam? Itu perlaku kecil aja. Asal memang suaminya masih sholat, suaminya laki-laki LGBT, gitu kan? Suaminya masih beri nafkah. Berarti mana nih? Berarti cari-cari celah-celah untuk mensyukuri suami. Ya. Jadi ada beberapa orang yang memang punya kekurangan, tapi ini bisa ditolerir karena pada makanya saya sarankan cerai. Saya sarankan cerai itu karena suami saya ternyata LGBT itu saya sarankan cerai. Dan berapa kali kalau begini nangis, berkali-kali sudah cerai karena berarti nggak sungguh-sungguh bertobat, nggak sungguh-sungguh bersembuh, gitu ya. Saya sarankan cerai maksudnya itu kan suaminya enggak laki-laki sejati. Alhamdulillah kalau suaminya masih laki-laki sejati, itu betul-betul alhamdulillah bersyukur. Seandainya enggak ada yang disyukuri, alhamdulillah saya punya suami yang benar-benar laki-laki. Maka sedikit itu disyukuri, nanti Allah akan tambah rasa kebaikan-kebaikan yang kita lihat. Kenapa kadang-kadang bercerai bisa? Tadi saya lihat video sebelumnya, sebelum berangkat saya menyimak video. Kenapa sih kadang selingkuh juga? Padahal tidak sampai kalau selingkuh ya, karena yang halal itu dilihatkan kurang sama setan, tapi yang haram dihiasi. Dan beberapa saya lihat ketika saya zaman masih di dosen itu, teman saya dosen itu datang, Pak, saya suka laki-laki itu. Bu, saya kenal suami Anda itu dari sisi penampilan saja lebih ganteng, lebih bersih daripada laki-laki itu. Ini terjadi dulu. Itu makanya kok bisa ya? Karena dihiasi. Jadi orang itu yang nggak halal itu dihiasi. Nah coba minta sama Allah, ya Allah, ya Rabbana hablana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, yang anak-anak yang sesuai harapan ya Allah, anugerah kepada suami yang sesuai harapan, anak-anak yang sesuai harapan, yang qurrata a'yun. Minta terus ya. Nah, perubahannya gimana? Pokoknya sikap kita sebagai seorang istri yang baik di hadapan Allah, sikap kita sebagai seorang ibu yang baik di hadapan Allah. Kemudian dengan seperti ini bisa jadi Allah akan merubah suami dan anak-anak sesuai harapan. Kalau enggak, ada namanya istrinya Fir'aun, itu masuk
manfi'onnya. Memang itu ujian. Jadi di sini ya udah rumah tangga diuji dengan suami. Oh suaminya eman, perhatian ekonominya. Oh ekonominya oke, ternyata suaminya sakit-sakitan. Oh nggak sakit sehat, ya eman, suaminya baik. Oh mertuanya, oh mas nggak ada yang lepas, nggak ada. Memang nggak ada. Semuanya diuji, ya. Yang duduk di sini ngomong di depan ini diuji. Yang bertanya diuji, semuanya sedang diuji. Kita lulus apa enggak? Namun ujian ini harus menjadikan kita lulus naik kelas untuk kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala.